17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari Merdeka, Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Yeay. Happy birthday yang ke-76 buat Indonesia, buat Happy negeri kita. Happy birthday, Indonesia. Make a wish dong, make a wish dong. Semoga rakyat Indonesia semakin mencintai negerinya. Amin. Semoga makin banyak rakyat Indonesia yang berprestasi di kancah nasional dan internasional. Amin. Semoga Indonesia teh makin makmur, sejahtera, terus bebas dari kemiskinan dan diberantas secepatnya. Amin. Amin. Semoga rakyat Indonesia bisa terus survive ya. Dan saya doakan semoga semakin membaik di suasana pandemi COVID ini. Amin. Amin. Terus juga kalau gue doain supaya netizen di Indonesia itu bisa lebih budiman ya. Amin. Supaya jangan kasar-kasar kalau di dunia maya ngomongnya. Terus sama bisnis bisa lancar kembali. Amin. Supaya dari UMKM juga bisa lancar kembali dan perekonomian Indonesia bisa pulih. Amin. Yang terakhir, semoga sama kayak slogan HUT RI tahun ini, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tumbuhnya ke atasnya, Min. Jangan ke samping. Ntar ngelebar. Kayak iklan produk tuh. Tahu tuh. Tapi jangan cuma kita doang nih yang kasih doa-doa buat Indonesia, kasih harapan. Nah, kan kemarin teh udah ada tuh di IG-nya di Artbeat. Nah, kita udah kasih kesempatan buat penonton The Rabbits buat tulis doa-doanya, harapannya buat Indonesia. Tapi sebelumnya kita sapa dulu tuh penontonnya tuh. Halo. Iya. Halo penonton, apa kabarnya? Halo penonton. Sehat selalu ya. Merdeka. Merdeka. Oh ya, merdeka. Teman-teman, di episode spesial ini kita tetap ada giveaway. Sama kayak minggu yang lalu. Nah, sebelumnya aku bacain giveaway-nya dulu ya, persyaratannya. Nah, pertama teman-teman harus subscribe dulu yang pasti YouTube channelnya teh di Artbeat. Dan follow juga Instagramnya @di_artbeat. Terus yang kedua, tuliskan cerita teman-teman kolom live chat dan share pengalaman teman-teman yang menarik sekalian terkait topik bahasan yang kita bahas saat ini di kolom komentar setelah live berakhir. Sertakan juga hashtag The Rabbits dan tulis nama akun Instagram teman-teman. Jangan lupa ya, tulis nama akun Instagram teman-teman di kolom komen nanti. Benar, harus ditulis. Ya, harus ditulis. Siapa tahu menang. Makanya pantengin terus pemenang yang akan diumumkan di Instagramnya @di_artbeat. Tuh. Iya. Tadi kan kita udah ini nih bacain harapan-harapan kita nih untuk Indonesia. Terus kita akan bacain juga nih harapan-harapan teman-teman yang udah nulis di IG-nya di Artbeat. Oh, boleh. Oke. Saya pertama kali ya. Nah, ini ada doa nih dari IG Story. Semoga hukum di Indonesia tidak tumpul ke atas. Merdeka dari kecurangan. Ini memang PR besar sih. Merdekanya ditekan. Oh, harus. Ini doa yang tidak pernah terputus-putus sih. Luar biasa. Supaya salah apa ya? Adil gitu. Iya dong. Ini juga ada doa nih. Semoga Indonesia aman-aman dan tahun depan bisa merayakan lagi HUT ke-77. Yeay. Amin. Terus banyak juga harapan-harapan yang lain. Nih, katanya cepat pulih Indonesiaku, damai sentosa gitu ya. Dan amin ya teman-teman, semoga cepat pulih dan kita juga bisa hidup damai di Indonesia gitu. Benar. Lalu ada juga yang punya harapan seperti ini, jangan berharap apa yang Indonesia kasih ke kita, tapi apa yang bisa kita kasih ke Indonesia.
Damai Indonesiaku. I love you. I love you. Love you. Nah, ada lagi nih. Ini apa namanya? Harapannya sangat statistik sekali ya. Semoga kuartal ketiga tahun 2022 COVID menghilang 87%. Wow. Harus ya segitu. Kalau angkanya bisa ya. Kalau bisa di atas itu ya. Iya. Amin. Amin. Terus ada lagi nih, Indonesia segera terbebas dari virus-virus yang mengganggu bangsa kita. Amin. Tuh temen yang tadi Randy bacain tuh. Virus-virus juga. Amin. Bebas semua. Oke, ini mumpung penontonnya udah rame nih, kita buat polling aja gimana nih? Nah, boleh nih buat boleh juga tuh, penonton nih, pertanyaannya ya. Siapa yang 17-an kemarin ikut upacara online? Mau upacara dari kampus kayak kantor kayak atau ikut upacara nasional? Boleh nih dijawab di polling live chat ya. Nah, nanti kita bisa lihat. Upacara di mimpi juga boleh. Kayak aku. Jangan dong. Jangan dong, itu namanya nggak ikut dong. Namanya nggak ikut Yumin. Aduh, Iya, upacara ya, bukan pacaran. Wait. Upacara. Upacara, bukan pacaran. Beda tuh itu mah. Ayo sambil dijawab nih di polling live chatnya. Oke, kalau kalian gimana nih kemarin? Sempat ikut 17-an nggak? Apa sibuk dengan kegiatan masing-masing? Kemarin ngapain ya? Ayo kalian ngapain? Tidur. Oh, gue ingat. Gue ngeliat ada bendera dibawa pakai helikopter dari balkon kamar. Ih, seru banget. Terharu lo liatnya lo. Apa? Loncat-loncat dada-dada nggak? Minta uang kan? Minta uang. Itu mah pesawat dong. Jangan dong. Kan biasanya gitu kan. Telolet. Siapa tahu zaman dulunya gitu ada yang lewat lah gitu. Iya dulu kecil kayak gitu loh. Oh ya? Senang ya, Minta uang kan Flo kan? Ya enggak Kalian studio aman minta uang sama pesawat. Udah tahu ada durian jatuh gitu ya. Oh, sakit dong kok. Ya, durian jatuh. Oke, nah ini gimana nih pollingnya sambil nanti kita lihat hasilnya ya. Kalau aku sih kemarin ikut yang dari kantor. Jadi kan kalau yang di upacara nasional jam 9 ya kan. Apa namanya di kantornya mamaku tuh gitu. Aku ikut yang di sana. Jadi kantornya mamaku itu jadi kan barengan gitu kan. Karena virtual jadi karena virtual jadinya kayak nonton bareng gitu. Rajin banget udah ngantor kan gitu, masih mahasiswa gitu kan, udah sambil kerja gitu kan. Idaman banget ya guys ya. Kontribusinya all. Habis tiba-tiba lagi pagi-pagi dibangunin kan, pagi-pagi malamnya tuh dibilangin, Ren ikut ya nih sekalian kan udah lama nggak temu kangen keluarga kan, jadi kayak di satu platform ya bareng-bareng nonton 17-an sama keluarga. Makanya aku kemarin nggak keluar-keluar tuh dari kamar nontonin 17-an. Keren. Kalau aku sama temen aku sih. Gitu. Oh temennya keberapa yuk? Banyak dia mah. Iya. Kan jadi kan kita. Iya kan biar bersatu di dalam perbedaan gitu kan, sekalipun mereka beda-beda kan kita tetap satu teman kan. Dalam jaringan pertemanan kita harus ada positifnya gitu. Iya, bisa. Bisa lah buat kamu mah nggak apa-apa. Kan cintai produk Indonesia. Iya. Oke, ini kita sambil bacain nih, udah ada komen-komen nih. Oh, boleh. Boleh aturin. Coba Bang, bacain Bang. Banyak sih nih yang komen ya. Intinya sih banyak nih. Dari ini aku bacain beberapa ya. Ada dari KPM Talent Management, Niki Jau, sama banyak nih yang bilang merdeka gitu. Nah, jadi merdeka juga teman-teman semua yang nonton. Terus ada lagi nih dari Ulan Lui. Selamat malam rakyat, dari Manusia Unik. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Betul, amin. Ini pada masih nyapa-nyapa ya. Terus, ada nih, lagi nih. Kalau dari Kak Ulan Lui, dari Kak Manusia Unik dulu deh. Maafkan tidak ikut. Kalau dari Kak Ulan Lui, nonton di TV. Dari Kak Hadi nggak ikut, habis nggak diajak. Loh. Ya, kita anggapnya nonton di TV tuh ikut hadir jiwanya gitu ya. Iya, betul. Betul sekali sih. Anggapannya apa, jiwa nasionalismenya ikut hadir gitu ya.
Benar. Ikut merasakan. Ada lagi dari Eka Purnama, 17-annya makan-makan di rumah aja, pakai tumis genjer sama ikan asin dong. Aduh. Wah, suasananya. Tumis genjer itu apa? Tumis digenjer, Ci. Digenjer, sayur. ditumis. Iya, digenjer. 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 Genjer ditumis. Sayur genjer yang ditumis. Emang kata kerja? Iya, aku genjer eta jenis sayur, Yumin, bukan digenjer. Aku lagi mau ini ke vlog. Jangan diinin dong. Janjian dulu atuh, Yum. Oh iya. Siap. Ya udah kalau gitu kita bikin episode aja nanti ya, episode makanan-makanan ya. Tebak-tebak jenis sayuran gitu ya. Oh, boleh tuh. Ya kan? Kalau kayak gini nih pasti Ko Erwin yang menang nih. Ko Erwin pasti menang. Ko Erwin kan jago masak, guys. Iya. Kalau lebih setuju lagi ini tebak rempah-rempahan. Masih banyak nggak tahu nih. Eta lebih susah. Berat ya itu ya. Banyak ya rempah-rempah Indo. Bener. Rempah Indo kan banyak. Ya udah kita berempat kita berlima lawan Ko Erwin aja ya. Tetap kalah. Lanjut. Iya. Oke. By the way, Ko Erwin, ada update PPKM lagi nggak? Oh iya, benar. Ini sama update ya perihal dengan PPKM. Kita tahu kemarin Senin, nah ini kan setiap Senin ini kita deg-degan nih. Karena pemerintah itu selalu umumkan update PPKM itu setiap Senin malam. Jadi kita pengen tahu sih status PPKM itu masih lanjut nggak sih, atau masih berhenti, atau levelnya turun. Nah, jadi kemarin itu tanggal berapa ya? 16 Agustus pemerintah sudah memperpanjang lagi namanya PPKM itu sampai ke 23 Agustus ke depan. Nah, kita sih bersyukur ya, meskipun masih beragam ya, ada level 4, ada level 3, ada level 2. Tapi kita sih perlu bersyukur sih. Kenapa? Karena kasus barunya itu setiap hari itu agak menurun sih. Menurun bila dibandingkan dengan bulan Juli kemarin yang rata-rata itu bisa sampai 40.000, 50.000 yang mengerikan lah. Tapi bersyukur sekarang sih kalau data per hari ini itu sekitar 15 ribuan. Jadi kita bersyukur sih trennya itu makin lama makin turun. Dan ya, pastinya nih angka kesembuhannya sekarang itu relatif lebih tinggi loh daripada kasus baru COVID-19 itu sendiri. Nah, itu kita perlu syukuri banget sih. Nah, tentunya sih kalau dalam masa pandemi ini, tentunya sih pemerintah kan juga sudah mulai melonggarkan ya aturan terkait dengan PPKM. Nah, kita sih tetap wajib jalankan disiplin protokol kesehatan dengan 6M. Betul. Nah, kalau teman-teman yang belum sempat divaksin, ayo buruan divaksin nih. Karena vaksin ini sekarang tersedia di mana-mana. Ada di mall, ada di sekolah, ada di puskesmas. Lebih mudah ya didapatnya. Betul, sekarang lebih mudah. Nah, kalau untuk dapat informasinya bisa dapatkan informasi mungkin di RW setempat, atau bisa di puskesmas, atau bisa di media sosial yang terpercaya nih. Nah, itu teman-teman nanti bisa dapatkan semua informasi. Nah, kemarin sih saya sempat nih ke mall, ke salah satu mall di Jakarta Utara. Syaratnya itu cuma satu sih untuk bisa masuk ke mall. Apa itu? Yaitu kartu vaksin. Benar, harus divaksin minimal yang pertama. Jadi kalau teman-teman di sini di Rebis atau penonton yang di rumah sudah vaksin pertama dan juga download aplikasi Peduli Lindungi, nah teman-teman pasti bisa masuk ke mall dengan gampang. Karena itu menjadi salah satu syarat utamanya. So, teman-teman di sini kalau misalnya mau jalan-jalan, pastikan minimal teman-teman sudah divaksin ya. Nah, kalau belum vaksin, ayo segera lakukan vaksinasi. Karena kenapa? Besok karena vaksin kedua. Oh, belum mau vaksin kedua ya? Ya, besok. Ya, semoga sehat-sehat ya. Betul, semoga baik-baik, aman, sehat selalu ya. Nah, saya juga berdoa nih agar pandemi dan level PPKM ini makin lama makin terus menurun ya. Tapi ingat, level terhadap The Rabbits jangan sampai turun ya, kasih bintang 5. Oke? Merdeka. Betul. Merdeka. Terus nonton The Rabbits, merdeka. Merdeka. Mantap. Mantap Ko Erwin. Biasa lah Ko Erwin emang paling pol. Iya. Ngomong-ngomong soal 17-an, nih pollingnya masih berjalan tapi banyak yang nggak ikut nih ternyata nih. Mungkin karena harus di rumah doang kali ya. Terus tadi yang tadi aku bilang, kalau mungkin penonton The Rabbits nih
nganggapnya kalau nggak nonton tuh jadi nggak ikut upacara gitu ya, makanya jadi kecentangnya yang no deh gitu ya. Ya nggak apa-apa, yang penting kita dari jiwanya kita tuh udah apa ya, udah tetap nasionalis gitu ya. Ngomong-ngomong soal 17-an gitu ya, kan kita udah 2 kali nih kemerdekaan kan kayak virtual gitu ya. Kangen nggak sih sama suasana kemerdekaan? Kayaknya dulu tuh hype-nya tuh gimana gitu. Bener, kangen banget nih. Iya, aku kangen banget tahu, ya ampun ya. Kangen sama hadiahnya. Itu mah lomba kan, lomba-lombanya juga aku kangen tahu. Tau gak sih, kangen banget ya yang namanya euforia pengibaran bendera Sangsaka merah putih secara langsung, secara live gitu kan. Oh iya, terus, iya benar. Guys, bazar di kompleks sebelah guys. Mana murah-murah banyak banget lagi kan. Terus udah gitu lomba 17-an kan yang kita bilang gitu ya. Banyak banget. Jangan ngegas atuh, biasa aja ini pelan-pelan. Kalau ada yang robot, tah. Yumin yang biasa motong tah. Soalnya semangat benar. Yumin. Aku lagi gambar bingkai bendera nih. Di pipi mau ngikutin Tenana. Nasionalisme. Iya. Weh, keren. Bendera apa ya, Pak? Bendera nasionalisme. Ya ampun. Oper dong warna merah sama putihnya. Aduh, mananya tadinya? Aduh, udah disimpan lagi. Dia baru gambar kotak doang. Iya loh, aku nggak tahu loh kapan dia gambar. Gak apa-apa, effortnya luar biasa Yumin. Iya, gara-gara kangen ya Yumin ya, sama ini ya, lomba-lomba. Udah, Min. Enggak, lu nggak usah diwarnain lagi, nggak apa-apa. Jadi kan TR-nya itu merah putih, lu kan baru bingkainya doang. Ya itu tuh seolah-olah menggambarkan kalau misalnya yang punya lu itu kayak Indonesia belum merdeka. Nah, punya Tenana itu benderanya ada merah putihnya, Indonesia udah merdeka gitu. Jadi Yumin masih diwarnain lagi. Masa penjajahan gitunya. Masa transisi dari penjajahan ke merdeka gitu. Nggak apa-apa bingkai gitu aja Yumin. Gitunya. Iya. Benar-benar kayak jeruji besi ya. Yumin bingkainya kayak gambar baterai kosong ya. Sampai habis. Ya udah Min, mending hapus dulu Min, nggak apa-apa Min, daripada nanti dihujat netizen. Baiklah. Lagi alat make up juga nggak boleh sharing tahu sekarang. Iya benar. Emang kamu mau di make upin eta mukanya pakai ieu tah merah-merah. BTW guys, ini teman-temannya nonton juga nih, boleh nih komen di live chat. Momen-momen apa gitu yang kalian kangenin, yang di masa-masa sekarang kita kayaknya udah 2 tahun nggak sih? 17-an kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, kan udah 2 tahun ya. Tahun kedua. Nah, teman-teman boleh tuh share apa yang dikangenin. Lomba-lomba apa gitu, atau misalnya acara-acara apa, kayak tadi tuh Flo sebutin. Soal upacara bendera, aku juga kangen sih upacara bendera langsung ya. Walaupun pas sekolah ikut upacara bendera juga, ya gitu, hormat tutupin muka. Udah cahaya matahari. Kepanasan ya. Maklum iya, kemanasan, masih kecil kan. Masih SD, SMP gitu. Ya teman-teman boleh tuh komen ya di live chat ya. Gitu. Nah, coba deh. Sekarang kan tadi yang udah ngegasin kan Flo nih. Kasih deh kesempatan Flo buat ngomong. Flo ayo coba Flo ceritain. Lanjutin. Benar. Pelan-pelan. Setuju, berjelas. Tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu dia. Iya, soalnya tuh ya kangen banget ya dulu tuh ya zamannya sekolah tuh kan tanggal 17 itu kan kita cuman upacara gitu kan ya pagi-pagi nih ngumpul semua gitu kan. Terus begitu kan ada paskibnya gitu. Paskibnya tuh berbarisnya tuh bagus banget, rapi banget gitu kan. Terus mana tinggi-tinggi seniornya kan, terus ya manis-manis gimana gitu. Teman. Manis teman gitu. Emang Flo kelihatan kan, biasa Flo paling depan. Ya kelihatan dong. Kan biasanya pendek paling depan. Pendek di depan ya. Oh iya benar. Berasa ukuran tinggi badan ya. Iya. Dipertegas lagi sama Ferdi. Aku nggak sependek itu, tahu enak aja. Oh berarti ada lebih pendek lagi ya. Ya Flo kedua lah. Iya Flo baris kedua lah, kasih lah. Bukan, dia mau upacaranya teh bawa bangku, naik ke bangku. Biar kelihatan jelas mantepnya. Repot ya teh. Ngomongin upacara ya, aku tuh inget dulu. Aku tuh waktu itu kebagian dapat buat yang ngibarin bendera. Jadi kan di pinggir tuh. Enak sih karena pas lagi kan yang lain kan upacara baris, aku di pinggir, enak sih ketutupan pohon jadi adem gitu kan. Yang lain tuh kayak Bang Robi begini ya. udah, udah lagi kusyuk-kusyuknya tuh ya, bawa siap mau jalan nih, tiba-tiba
ada yang gubrak dong. Ada yang pingsan cuy. Langsung bubar acaranya. Iya, kayaknya kepanasan terus belum sarapan kayaknya. Belum sarapan. Ya, biasa begitu sih. Belum sarapan terus, kayaknya. Ya udah, jadinya bubar. Ya. Padahal udah siap-siap kayak kan bangga ya itu ngebawain bendera gitu walaupun masih tingkat sekolah tapi ya waktu SMP udah akhirnya nggak jadi. Jadi kalau kayak gitu mah biasa dibawa ke PMR, tahu dikasih es teh manis. Kamu es teh manis anget. Es teh manis anget bagaimana? Es teh manis anget gimana? Kamunya sengaja. Dia pengennya sih begitu. Iya, pengennya sih gitu. Teh manis anget lagi. Biasa gitu, PMR gitu kan. Langsung bopong. Langsung bopongin biasa gitu ya. Iya, enak tau. Cobain deh, pingsan sekali-sekali. Dibopong enak, yang nggak bopongnya berat. Udah nggak bisa, udah bukan SMP SMA lagi, udah kuliah. Ya, iya. Ini teh ada komen juga nih katanya teman-teman nih yang ikutan, yang kangen lomba-lomba nih dari Kak Hadi. Dari Kak Hadi katanya lomba makan kerupuk, jangan makan temen ya katanya gitu. Oh iya benar. Jangan makan teman, makan kerupuk aja, nggak apa-apa. Benar. Tuh, kalau kata Kak Ulan Lui, katanya kangen lomba-lomba dong Bang Robi. Oh tuh, diminta bahas lomba-lomba nih, kangen juga nih. Terus malam puncaknya bagi hadiah. Makan. Pentas seni. Aduh mantep bener ya, kalau zaman dulu ya 17-an-nya. Bang, baru 2 tahun Bang. Pesannya bilangnya zaman dulu. Tapi lumayan 2 tahun udah lama, Keles. Kalau anak-anak jomblo udah bisa lari, udah bisa jalan. Aduh. Itu mah derita tuh kalau jomblo 24 tahun mah ini. Tolong, jangan sok-sokan pingin dewasa. Baru nambah usia. Orang mah pengen muda, dia mah pengen tua ya. Tuh guys, yang nonton denger kan, Yumin udah jomblo berapa lama? Skui. Pakai ditambahin lagi umurnya ya Allah. Nih, mumpung yang banyak komen tuh komenin lomba ya. Pasti kita tuh recall banget nih sama lomba-lomba nih. Iya. Coba, kalian yang paling itu lomba apa coba? Tarik tambang. Nah, kenapa Min? Coba ceritain. Kamu tarik tambang kenapa? Tarik tambang itu ada taktiknya, guys. Nggak sembarangan, mesti di depan, tengah, belakang. Gimana coba? Kamu yang nyorokin ya di samping ya, Min? Aku di belakang. Dia kan coachnya. Itu nggak narik kan? Dia pemandu. Cuma dia ayo. Iya, dia yang teriak ayo, bagus. Karena kalau udah mau menang 1, 2, 3 lepas, yang musuh jatuh. Ya, nggak menang dong, Min. Menang dong. Kayak kita tarik. Musuh jatuh, kita tarik. Nih memang ya, Yumin akal bulusnya jalan memang ya. Kalau lagi begini aja, Yumin ya. Bener. Jangan diikutin. Oke, flow lagi lemot. Aku nggak maksudnya kan kalau misalnya kan di tengah-tengah itu kan suka ada benderanya gitu kan. Ada talinya. Ada gituannya kan. Tapi kalau misalnya lu lepas, kan itu tambangnya ketarik ke dia duluan dong. Tapi jatuh dulu, habis itu kita tarik lagi. Menang deh. Mungkin tugasnya Yumin tuh lagi tarik-tarikan, dia lepas kitanya ditarik. Digeser sama dia. Makanya menang. Bisa jadi. Yumin. Yang lain gimana nih? Lo gimana, Bro? Panjat Pinang, inget gak sih yang itu? Aku nggak pernah. Yang kompleks sebelah itu loh, Teh, yang kita nontonin. Yang mereka udah manjat sampai atas. Terus dari atas kan mereka suka turunin olinya kan guys. Ya licinnya. Iya, terus dari gitu dituang lagi dari atas olinya. Kasian banget. Aku turut prihatin sampai yang jadi nggak bisa naik lagi. Kan biasa kan bapak-bapak, mana bapak-bapak kan kasihan tahu. Mereka udah semangat banget itu, ya ampun itu. Yang paling kasihan tuh yang di bawah, udah diinjak-injak. Kelihatan tahu dari muka-mukanya kayak oke, aku siap pasrah hari ini. Iya, betul. Siap diinjak, tapi dia paling luar biasa loh. Menyerahkan dirinya gitu untuk diinjak-injak gitu ya, kedudukan gitu kan ya. Iya, aku mau jadi hadiahnya di atas kan, mereka berlomba-lomba untuk naik ke atas kan gitu. Gitu. Kamu mah nggak usah hari kemerdekaan, tiap hari juga teman kamu yang nomor berapa tuh siap-siap naik terus ya, kamu liatin doang gitu. Asal terus kamu tuangin oli ya dari atas gitu. Kan harus naik dong temen. Harus hard to get guys kan gitu. Ulala siap. Tadi udah. Bang Robi,
Kalau aku demennya itu lomba makan kerupuk. Lapernya. Aku bawa nasi sepiring sama kecap. Udah makan dah sama kerupuk kan mantep. Kirain Bang Robi kayak komennya ini Kak Hadi, apa lomba makan teman. Kok nasi sama kecap? Wah. Jangan, kalau temen jangan dimakan. Kita tikung aja dari belakang. Jangan ya nggak boleh. Lomba makan sama temen. Nggak benar. Oh iya, itu boleh lomba makan. Kalau Tenana? Kalau aku teh paling seru teh ini apa masukin paku ke botol. Kan tuh lucu ya. Oh iya. Yang diketali ya. Kalian dikatanya di belakang. Pinggang, Kesel nggak sih? Kan kita sambil jongkok ngelihat gitu ya. Pas bangun pusing nggak sih? Kan udah kesel nggak masuk. Sebelumnya ada yang muter dulu, kan putar terus dia baru masukin. Iya. Biar pusing. Iya betul. Kasian banget. Aduh. Karen, lomba dulu. Saya pernah ikut lomba makan mie instan. Makan pop mie. Enak bener Iya. Itu apa yang dilombain kok? Tergantung. Lomba makan pop mie, siapa yang paling cepet? Lagi panas banget tuh pop mie. Enggak. Mie-nya mungkin dipakai ini air dingin kali. Enggak, tetap air panas. Popnya pakai es popnya hangat. Es popnya hangat. Itu flow tadi es teh manis hangat. Iya. Dan itu loh, dan saya menang. Karena kenapa? Saya bisa memecahkan rekor makan pop mie itu hitungan detik. 5 detik. Wow. Oh, kirain 500 detik. Itu kan hitungan detik juga tuh. Kayaknya Koko bukan dimakan lagi deh, Ko Erwin. Dikokop ya itu ya. Enak aja. Nggak pakai dikunyah. Langsung kelar. Iya. Langsung mantep. Udah jadi lapar ya. Emang makanan aja. Lomba 17-an apa lagi yang makan-makan? Ayo apa? Itu apa namanya? Tahu nggak sih guys yang ada kayak melon gitu, terus dimasukin koin, terus biasa pepaya sih. Emang mukanya dikasih minyak. Iya, dikasih oli. Beda zaman nih. Kecap atau oli. Tapi anak aja kita sejaman tahu Yumi. Aku nggak tahu tuh melon apaan, baru pernah denger kali ini. Tapi kalau di zamannya kita tuh semangka, melon atau pepaya ada beda-beda buahnya Yumi tergantung daerah. Yang permainan yang tadi Flo bilang sama tuh kayak komennya Kak Wiming tuh, dia pakai semangka. Terus iya, Kak Hadi juga tuh, Kak Hadi juga sama. Tuh, beda zaman berarti dah. Ngerti itu gimana apaan baru tahu aku. Nanti bisa googling deh. Iya, Min. Nanti kamu tinggal di mana sih? 17-an. Dia pasti ada trauma deh, makanya benar-benar hilang dari ingatan dia. Dia mau 17-an push rank. 17-an nggak makan buah-buah. Game online. Makan yang tadi. Ya emang nggak makan yang lain. Dimakan buahnya. Buahnya nggak dimakan. Ambil koin. Ambil ini buahnya. Ditusuk sama koin-koin, kita ngambil gini lah. Diselipin. Koin, gigit koin yang ada di buah itu. Jangan sampai kamarmu digedor ya sama Teh Nanam sama Bang Robi ya. Aduh, baru tahu. Iya. Enggak, kok mah siram oli aja kamarnya. Biar jadi kamar pinang. Kalau 17 aku selalu menang lomba makan samyang double. Nah, selalu juara satu. Emang beda. Makan gratis. Makan gratis kenyang. Emang anak yang punya kosan tuh kayaknya pertemanan untuk lombanya tuh beda ya sama kita ya. Dia kastanya beda jauh ya. Beda ya, lingkungannya ya. Iya. Koin kan kalau pakai koin kan itu capek tuh butuh usaha. Nah kalau sambil makan perut kenyang, pulang mandi tidur. Aduh, butuh teh manis anget nih pusing. Aduh. PMR, itu ada mau pingsan. PMR ada mau pingsan. PMI. Belum pacaran udah pingsan. Gara-gara ngadepin Yumi. PMI emang kurang darah. Aduh. Mendidih udah Tenana udah mendidih itu. Berarti ini buat penonton ini kita sebenarnya lagi lomba kesabaran sekarang. Iya, lomba sabar menghadapi Yumin ya. Hati-hati Tenana udah hampir kalah. Ada yang komen tuh Kak Arifani Grace. Lama-lama Yumin yang digigit nih. Iya benar. Yumin kita colok pakai koin. Ada dari Manusia Unik juga. Telan koinnya buat Yumin. Iya benar. Kalau Yumin bukan ditarik lagi, udah telan koinnya.
Paling sebel Saya orang itu Jakarta nih, manusia unik ada tanya, saya orang mana? Saya orang Jakarta, tapi nggak tahu tuh itu gimana. Dia mah anak papa mamanya udah titik. Yang lomba gundu juga seru tuh guys, yang pakai sendok itu loh, lomba gundu. Iya, itu juga seru tuh. Itu gue suka. Lomba yang bikin mata jereng tau gak sih, ngeliatin gundu kan, boleh jatuh maju mundur. Kelereng. Iya sama Min. Iya, gundu kelereng sama Min. Gundu teh sama Min, kelereng, gundu. Sama. Gue berasa kayak lagi dijajah tau gak sih, dijajah sama Yopin kita. Ingetin aku ya guys. Kalau Yumin ulang tahun, kita patungan beli kamus bahasa Indonesia yuk. Apa gundu? KBBI. Kita kasih KBBI biar sehari kita tanyain, nanti ada satu vocab nambah gitu ya. Itu yang paling nyebelin dari lomba gundu. Apa Yumin? Kelereng ya? Kelereng. Lomba kelereng itu kalau jatuh harus ngulang lagi dari awal. Itu ngeselin. Aku ada satu lomba lagi, lomba nangkap belut. Belut atau lele ya? Belut yang lucu. Oh, belut. Lele ya. Lele mah digoreng. Lu mau masak pecel lele. Lomba nangkep lele. Kayaknya kelas dia mah bukan lomba nangkep belut deh. Nangkep itu ikan lohan, ikan arwana gitu. Awal aku takut tuh nangkapnya gimana kan. Awal tuh kata diajarin pakai 2 jari ini doang. Ya udah aku coba tangkep. Udah. Aku turut prihatin sama belutnya. Belutnya aku jadi kegelan lele dan mikirnya yuk. Yumin yang ditangkap belut listrik ya? Belut listrik bukan. Setrum dong. Oh, itu efeknya ya sekarang ya? Iya, sekarang efeknya begini dia. Aduh. Coba baca komen lagi, ada lomba apa aja lagi. Iya, banyak tahu. Tadi aku ada ketemu nih dari Kak Imelela. Udah di atas sih, cuma lucu aja. Dia bilang lomba bakyak. Itu aku juga tadi udah pikirin tuh, lomba bakyak itu juga seru tuh. Susah jalannya. Belum lagi kalau jatuh. Sakit. Yang paling depan ketimpa sama yang belakang. Kasihan. Guys, Robi nggak nimpa orang kan, Bang Robi? Oke, kalau gitu kalau misalnya lomba bakyak, kalau kita berenam nih satu tim misalnya gitu ya lomba bakyak, siapa yang paling depan sampai paling belakang? Ayo. Biasanya gini, biasanya kalau yang biasanya kan kalau urutan gitu kan biasanya tuh yang depan tuh harus yang paling lincah. Yumin. Min. Kalau yang paling tinggi di depan, kau bayangin yang belakang mau lihat apa? Min, coba. Kan bukan lihat, kita dengar kiri, kanan. Ya, berarti gitu. Yumin Yumin setiap kali main dia memaksa jadi di paling depan. Iya. Nggak apa-apa, biarin. Tahu nggak bedanya kiri sama kanan teh? Tahu nggak bedanya kiri sama kanan? Teh khawatir kamu teh nggak tahu mana kiri mana kanan. Kamu ke kanan. Ngomongnya kiri kakinya kanan. Sabar. Kanan buat pegang pisau. Pegang naon? Kiri buat sebelum itu jangan tahu nggak nama kanan buat pisau, kiri garpu. Apa sih? Ini lomba bakyak apa lu makan steak? Iya. Tahu nggak bakyak itu apa? Bakyak itu apa kok? Yang kanan, yang injakan itu. Apa injakan Apa itu? Ya ada lama-lama bendera yang luntur ini. Lama-lama bendera yang luntur ini. Hati-hati teh, nanti bukan bendera Indonesia lagi teh. Udah berubah. Jadi berubah. Pudar. Merahnya pudar. Capek. Aduh, kita yang capek Yumin. Kenapa lu yang capek? Kenapa kau Erwin? Tahu nggak bakyak itu apa Yumin? Permainan Gue tahu permainannya. Permainan 17 Agustus. Bisa mendetailkan coba berupa apa? Bentuknya apa bentuknya? Dari bambu. Bukan bambu ya? Bakyak dari bambu. Bukan bambu ya? Bukan. Lu di zaman apa main bakyak pakai bambu? Kau main bakyak main enggrang. Nah, beda ya bakyak sama enggrang teh beda. Enggrang pasti nggak tahu kamu. Coba. Dia main bakyak sama panda, guys, sama panda. Dari kayu. Udah guys. Kalau bahas Yumin nanti kita ada episode lagi aja sendiri deh kalau nggak kelar. Aduh. Capek. Nih bacain lagi ini banyak games juga loh, kayak misalnya nih dari Kak Rifani Grace, lomba ambil karet gelang dalam tepung pakai tusuk gigi. Hah? Oh iya benar. Oh iya ada ngambil juga permen pakai apalagi tuh ambil permen tapi pakai tepung juga sama, jadi jadi mukanya pasti putih kan. Yang biasa tiup dulu kan gitu biar kelihatan di mana.
Iya, tapi naik semua ke muka, kena mata kalau ditiup tepungnya. Oh ya, di daerah gua nih ada lomba 17-an juga, tapi agak konyol sih kalau saya bilang. Kenapa? Lomba makan telur puyuh sebanyak-banyaknya. Itu kolesterol. Menangnya kolesterol juga iya. Nah itu, ada satu bapak-bapak di daerah gue itu, dia menang. Dia makan sampai hampir dari 100-an lebih. Setelah itu masuk UGD dan lewat. Seriusan kok? Seriusan. Beneran. Sumpah. Wah, panitianya gimana tuh? Iya, ya mungkin karena ya pengetahuan. Mungkin masih awam kali ya, pengetahuannya kurang ya. Iya. Dikira lucu kali. Aduh, aku sih. Itu sebenarnya bahaya sih. Karena mungkin dikira telur itu kecil. Pasti ya kolesterolnya pun kecil. Tapi nggak tahu kalau 100 biji ya gimana? Iya, justru telur puyuh itu 3 kali lebih tinggi ya daripada telur ayam kolesterolnya. Makanya itu tapi untuk ukurannya si puyuh sendiri itu kan maksudnya. Betul. Nah, itu sih. Itu kisah nyata. Kita jadi sedih, guys. Iya. Itu sih. Kalau mau bikin games tuh yang wajar-wajar aja gitu ya. Betul. Harus dipertimbangkan gitu. Lomba makan samyang 5 bungkus kayak gitu. Nah, itu masih wajar. Itu juga bisa bikin sakit, Yumi. Balik ke samyang lagi kan udah. Kalau kita sekarang kita main games yang Kak Frida usulin. Lomba masukin Yumin ke karung. Ayo. Setuju. Ayo, aku juga ikutan. Aku bagian yang buang ke kali aja ya. Aku bagian yang buang karungnya ke kali. Aku bagian ngiket, ayo. Yang lain bagian ngiket, iya boleh. Gue siapin bahan. Boleh buang-buang sembarangan. Oh iya ya, pada tempatnya ya. Kasih oli boleh biar enaknya. Aku yang fotoin. Kamu yang masukin karung. Kamu foto dari mana? Yumin lomba masuk karung sendiri ya. Ini ya ampun, maaf ya penonton. Ini tuh kayak tema kita jadi berubah ya, kita mau bahas 17-an jadi bahas Yumin, ya ampun. Iya loh. Lomba balap karung juga ya sekarang itu yang tahun-tahun sebelum ini 2 tahun yang lalu ada yang baru, yang anak kecil masuk ke dalam karung pakai helm. Sampai seleher ya. Karung sampai seleher. Iya tuh ada yang komen juga lucu tadi. Banget. Itu lucu banget. Kucil-kucil gitu. Kalian tahu nggak sih? Ya ampun itu lucu banget. Ada yang pernah lihat? Ada yang nggak loncat kan, tapi lari-lari. Lucu deh. Kayak tuyul gitu lari-lari. Kasian gitu loh kalau jatuh kayak keguling-guling gitu. Untung pakai helm ya, kepalanya diamankan. Mengutamakan keselamatan. Safety, benar. Nggak bakal kena tilang tuh gua rasa. Tapi untung sih, itu bukan ada zaman kita waktu kecil ya. Kalau nggak kita yang merasakan itu juga. Aku skip. Tapi itu lucu banget. Aku lebih ke bisa nahan malu nggak ya? Kan kecil-kecil mah belum tahu malu, Ren. Oh iya benar-benar kelihatan. Wih, naik mobil ya. Kayak ayam. Min, pakai helm naik mobil, Min. Ini kumaha sih, Min? Lo kira F1, mobil F1. Yang ngomong dong F1. Sekarang lagi bahas karung. Gak paham orang sama Yumin. Iya. Minum dulu teh. Biar segar otaknya. Minum teh. Nggak ada tehnya, habis. Minta sama kok. Hah? Apa? Minta kok teh manis anget. Teh manis anget. PMR, minta teh manis anget. PMI. Minum darah dong, hampir. Darah PMI, tolong. Udah, cukup. Udah. Thank you guys. Ngomong-ngomong soal 17-an juga ya, lagi ditayangin nih drama musikal Kunjungan Tuan spesial nih untuk memperingati 17-an kita. Jadi bisa nonton langsung di YouTube-nya di Artbeat. Langsung aja guys. Iya, betul guys. Udah nonton loh. Kita kasih polling aja apa biar kita lihat siapa yang udah nonton, siapa yang belum. Boleh. Oh iya, boleh. Ayo, setuju. Ayo. Jawab jujur ya guys. Jawab jujur ya di pollingnya. Langsung Bang, udah ngegas aja ya Bang, langsung ya. Siapa yang udah nonton drama musikal Kunjungan Tuan? Aku ada tahu. Kalian tahu aku di mana? Ya cari aku. Iya bener. Cari aku. Ya, aku juga ada. Iya, Bang Robi juga ada. Yumin nggak ada ya? Ye, kasihan. Aku juga ada. Kalian juga ada? Ayo cari kita bertiga. Ayo cari juga ada. Tahu dulu. Ya, aku jadi penontonnya waktu itu langsung nggak tahu kan? Kayaknya kamu lagi lomba tarik tambang, Lemin. Dia lagi dalam karung. Karung. Lagi lomba estafet. Guys, terus
kabar gembiranya lagi nih, drama musikal itu diperpanjang sampai hari ini. Sampai kapan? Sampai hari Minggu. Tadinya kan terakhir ini hari ini. Cuman karena masih banyak yang mau nonton, jadi kita perpanjang. Udah kayak PPKM. Udah kayak PPKM. Nah, jadi yang jawab no nih nanti di polling bisa tetap nonton. Betul, karena masih ada tuh drama kunjungan tuannya. Sambil nungguin PPKM ya, mendingan nonton aja, nonton teater di rumah. Gitu. Bener. Jangan nonton keluar-keluar dulu. Nonton online. Kalau udah selesai online, kalau udah selesai nonton kunjungan tuan, masih nggak tahu mau nonton apa, ulang lagi ya nonton episode dari 1 sampai 10. Bener. Sampai hari ini ya, betul. Dijamin. Terus. Terus. Biar apal sama kita. Iya. Obat stres, apa jadi stres? Lomba 17-an banyak banget ya. Ada lagi ya guys? Lomba 17-an banyak ya. 17-an. Aduh, padahal ya kalau misalnya kita nggak lagi kayak gini ya, kita pasti dari Rapid sudah lomba 17-an ya. Oh yes. Iya. Gue bisa bikin tuh depan kawan kita tuh. Lomba makan ayam, lomba makan bakmi, semua gue bikin. Ya, semua lomba makan sih, Min. Emang. Yumin lu makan bakek aja, Min, sama Karung lah, Min. Makan bakek sama Karung sana. Keras. Dia setiap hari raya lombanya lomba makan. Iya emang. Hati-hati, Min, nanti kayak komennya Kak Ulan Dwi nih. Yumin menang kalau lomba makan, kalau lomba tim jangan coba-coba ajak dah. Wah. Dicatat ya. Bener-bener lomba tim jangan diajak, maksudnya gimana? Maksudnya kalau lomba berkelompok, Yumin. Ajak tahu dia mah. Kalau lomba baca mengheningkan cipta dulu nggak? Mengheningkan kita dulu nggak mengenai jasa-jasa pahlawan? boleh. Aduh, Teh Nana. Mengheningkan cipta ini. Kita mengheningkan cipta selain mengenang jasa pahlawan untuk meminta kesabaran menghadapi Yumin kayaknya ya. Oh, benar. Aku sih lebih agak prihatin sama Kak Ulan sih, udah komen cantik-cantik gitu ya. Terus Yuminnya kayak apa? Nggak ada yang mengerti. Ya patah. Kabarnya Kak Ulan? Kabarnya gugur Yumin. Kita yang gugur ngadepin Yumin loh. Iya benar, kita yang gugur. Ayo guys. Kita lihat nih hasil pollingnya sebelum kita. Udah nih, coba. Belum ada hasilnya. Hasilnya udah keluar ya? Ya aku belum. Udah nih. Oh, udah aku telat ya. Wow, mantap. Apa hasil pollingnya? Banyak yang udah nonton 80 ya? Udah. Yang sudah 80%, yang belum 20%. Yeay. Mantap banget. Yang udah nonton boleh nonton ulang lagi. Ayo kita bertiga. Wah, dari 15 orang, 80% udah nonton ya, mantep. Nonton 20% juga nggak apa-apa. Harus nonton nih. Nonton. Iya. Seru pisan. Seru loh itu. Ada yang mirip Teh Nana. Ada yang mirip Teh Nana. Dapat challenge dari Flo tuh yang udah nonton terus nggak ngeh ketemu Flo, ketemu Ko Erwin. Ketemu Bang Robi. Sekarang nonton lagi cari. Ada kita bertiga. Enggak, Yumin nggak ada, guys. Kalau sampai ketemu Yumin, aku kasih tepuk tangan luar biasa. Kasih luar biasa. Tepuk tangan doang ya. Yang kalian tonton bukan kunjungan tuan kayaknya. Kunjungan siapa itu? Nontonnya The Rabbits. Oh iya, nontonnya The Rabbits. Ada Yumin pasti, benar. Benar. Ya ampun. Aduh. Ada yang tahu nggak sih? Kan 17-an kayaknya dirayain terus ya gitu tiap tahun. Tapi kan kadang kita cuma ya udah ngerayain, tapi esensinya tuh apa sih? Ada yang tahu nggak? Iya ya, kayak banyak lomba-lomba gitu ya. Buat apa gitu ya? Oh iya, kenapa ya ada lomba-lomba ya? Apa ada alasannya? Aku nanya Ko Erwin aja deh, aku nggak mau nanya Yumin kok. Iya benar, aku juga sama Ko Erwin aja deh. Iya. Jadi Kok tahu nggak? Maha kok. Tahu dong, kan Maha tahu. Di The Rabbits. Maha tahu. Aku maha tempe kalau gitu. Oke. Gimana kok? Jadi memang benar ya. Jadi kita kalau perayaan 17-an itu pasti selalu identik dengan perlombaan ya. Nah, meskipun Indonesia itu sudah merdeka pada tahun 1945, perlombaan 17 Agustus yang pertama kali itu dimulai tahun berapa? 1950.
Jadi ada selang waktu sekitar 5 tahun sih. Jadi selama 5 tahun 45 sampai 50 itu belum ada perlombaan 17-an sih. Karena kenapa? Ada tahu nggak? Belum nggak tahu. Masih kisruh ya? Iya, baru merdeka ya. Kirain belum kepikiran. Iya, belum kepikiran game siapa. Jadi lagi menyusun. Jadi selama 1945 sampai 1950 itu bangsa Indonesia itu masih, meskipun sudah merdeka, masih ada ini sih peperangan maupun ada penjajahan juga sih. Karena penjajah itu pasti nggak seneng. Wah, Indonesia udah merdeka. Tapi nyatanya itu mereka itu masih ada di Indonesia sih. Jadi melawan penjajah itu masih ada. Penjajahnya masih kekeh ya, masih kekeh, betul. Nggak senang kalau Indonesia itu merdeka seperti itu. Meskipun bersyukur sih kita 1945 Presiden pertama Soekarno-Hatta ya itu sudah mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, cuma memang setelah tahun 1960 intensitas perang melawan penjajah itu makin lama makin turun nih. Nah, jadi sebagai salah satu ada wadah hiburannya, maka setiap tanggal 17 Agustus itu maka dilakukan perlombaan nih di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Sekaligus kita juga memanai kemenangan para pejuang atau pahlawan kita yang telah berjuang untuk bangsa Indonesia. Jadi itu sih definisinya. Oh gitu. Jadi tetap ada vibe buat bertanding gitu ya, lomba-lomba. Ada berkompetisi gitu. Ada jiwa kompetisinya. Oh ya ampun. Ketika jiwa ambis bergelora gitu ya. Wah, jiwa menang itu 45 itu masih ada sampai sekarang seperti itu. Meskipun saat ini kita tidak melawan penjajah ya, tapi kita melawan spirit dari diri kita itu untuk bisa menang. Merdeka. Mantap. Merdeka. Ternyata tradisi turun temurun ya. Baru tahu aku. Bener. Tapi bener sih. Kayaknya sih salah satu momen semua rakyat Indonesia bersatu ya saat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya nggak? Bener sih. Iya benar. Tumben Yumin oke nih. Tumben Yumin lempeng. Benar. Dia mengeluarkan segala energi positifnya di sini gitu ya. Iya betul. Tadi lagi mikir soal. Oh baik. Tapi iya sih, maksudnya kalau tadi yang Ko Erwin cerita gitu ya, kan balik lagi kita ngomongin sejarah gitu ya. Jadi emang momen 17-an tuh jadi apa bilangnya ya, aksi nyata gitu ya kalau kita ngerayain juga kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan dari si penjajah gitu ya. Betul. Tapi benar sih kita sering ngaku gitu ya, kita bilangnya tuh kayak NKRI harga mati gitu. Harga mati. Tapi kadang kalau tiba-tiba tanya nih, udah bilang NKRI harga mati, tapi tahu nggak sih sejarahnya Indonesia gimana merdeka? Itu kadang suka bikin jelek. Oh iya ya, gue tahu nggak ya? Kadang suka ngerasa gitu nggak sih? Kayak, udah semangat NKRI harga mati, tiba-tiba pas tanya, oh emang tahu sejarah Indo tuh sejauh apa? Jadi kayak, jelek nggak sih? Makanya kan Bung Karno bilang, jas merah. Apa tuh? Apa itu? Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Oh, oke. Benar banget. Jadi mungkin ini tiap kali momen 17-an bisa jadi refleksi ya, pengingat kita juga supaya kita at least adalah mau ingin tahu gitu ya, at least tahu gimana sih sejarah bangsa Indonesia, yang nggak usah yang gimana-gimana, at least kita tahu kan, karena kalau kita tahu kan kita jadi lebih bisa menghayati arti merdeka itu sendiri, benar nggak? Setuju. Karena kan masa lalu sejarah itu penting untuk kita meniti masa depan. Asik lah. Bahasanya loh. Kita harus mempelajari. Sejarah itu dipelajari. Benar, habis ini aku akan minum es teh manis hangat supaya kayak kata-katanya talk chair. Ini kayak terinspirasi dari ini deh, sejarah percintaan ya. Itu kan sama kan. Jadi kita harus belajar kesalahan kita yang dulu untuk masa depan kita yang lebih baik. Lebih cerah ya. PMI. Kenapa Flo kurang darah? Tapi kalau misalnya ngomongin merdeka, menurut kalian apa sih merdeka? Ini merdeka menurut opini kita deh. Kalau coba aku dulu ya sambil kalian mikir. Jadi aku pas nanya ya udah mikir jawabannya biar teman-teman juga boleh komen ya. Nanti kita akan bacain komen teman-teman ya. Sambil kita dulu nih. Kita nanti sebutin, jadi, nanti kita bacain juga. Di momen kemerdekaan RI ini kan memperingati Republik Indonesia merdeka dari penjajahan. Nah, kalau buat
penonton The Rabbids, arti merdeka versi penonton The Rabbids apa sih? Gitu. Boleh nih tulis di live chat. Kalau arti merdeka menurut Randy itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab, merdeka yang tidak mengekang hak orang lain untuk merdeka. Gila, dalam banget ya. Kayaknya aku habis minum es teh manis hangat ya. Aduh, dalam banget. Habis digotong PMR ya? Iya, karena menurut aku merdeka itu bukan berarti, ini untuk segala hal sih, bukan berarti kita sebebas-bebasnya sampai kita bisa mengekang kebebasan orang lain. Contoh, betul. Kita bebas, kayak misalnya contoh gini, buang sampah. Itu sebenarnya buang sampah sembarangan itu kita bisa bilang itu kebebasan ya, gue bebas ngelakuin apa aja. Tapi kita jadinya mengekang kebebasan orang lain, misalnya jadi banjir kan kebebasan dia untuk beraktivitas dengan lancar, dengan baik itu terhambat. Gara-gara aku juga yang buang sampah sembarangan. Contohnya kayak gitu. Jadi menurutku merdeka itu adalah ya bebas tapi tetap bertanggung jawab. Sama contoh satu lagi, kebebasan berkomentar di dunia maya. Itu juga bisa jadi mengekang loh kan buat yang lain, apalagi yang dihujat. Iya, benar-benar. Itu dia jadi tertekan loh. Makanya hati-hati. Sabar bang. Oh iya, maaf. Kayak lagi curhat ya bang. Abang sering dihujat netizen. Untungnya enggak. Aku yang sering hujat, jangan dong, jangan. Nggak, itu nggak boleh. Nggak boleh ya, nggak boleh. Betul. Kalau menurut kalian gimana? Siapa nih? Randy deh, pilih satu deh, biar kita. Nanti ada yang dipilih Randy. Kirain Randy deh lagi, bener-bener ya. Jangan dong, maruk dong. Oke, karena aku tahu Yumin pasti akan lama, jadi Yumin terakhir aja ya. Aku lagi baik loh, mikir sebagai besties gitu kan. Oke, Sih. habis cowok cewek gitu ya. Yang habis minum teh manis deh. Aku nge-lag nih kayaknya. Es teh manis. Nggak boleh. Siapa? Kamu dong, PMR. Kalau buat aku ya, kemerdekaan itu adalah saat dimana kita bisa bebas menentukan jalan hidup kita sendiri. Gitu. Apalagi sebagai wanita ya. Gitu kan, kita sebagai wanita itu kadang-kadang orang-orang tuh punya stigma itu cewek itu harus di dapur gitu kan ya. Cewek itu ya udahlah nggak usah yang hebat-hebat gitu kan, nanti cowok minder apa segala macam gitu kan. Ini lebih ke arah apa ya, kemerdekaan di emansipasi wanita, asik gitu. Jadi berasa 21 April ya hari ini. digabung ini dong. kita tuh merdeka dari stigma orang gitu loh terhadap diri kita gitu. Selama kita kalau nggak ada sebenarnya nggak ada yang bisa kita nggak lakuin gitu loh. Yang penting kan kita juga harus ya itu bertanggung jawab gitu sama pilihan kita gitu. Iya, aku terlalu dewasa banget guys. Kumpulan makan gitu sih kalau apa Flo, hari ini kita kasih dah. Ya nggak apa-apa ya. Es teh manis anget dong. Bikin sendiri. Ya itu sih kalau buat aku. Mantap. Ya, Flo pilih dong. Aku memilih Ko Erwin. Aduh. Oke, kita siap telinga. Kalau saya pribadi sih, merdeka itu kan bebas ya. Bebas itu ya benar sih seperti kata Kak Randy. Jadi memang kita bebas itu bukan berarti kita sesuka-suka kita, tapi kita juga harus bertanggung jawab terhadap kebebasan yang diberikan sih. Jadi kalau di Indonesia itu saya yang jadi concern saya itu adalah terkait dengan intoleransi. Ya kita tahu di Indonesia itu kan terdiri dari beribu-ribu ragam suku bangsa ya, suku, agama, ras. Nah ini kadang-kadang orang Indonesia itu suka banget ya suka banget mempermainkan yang namanya SARA itu, karena SARA itu sensitif banget sih. Nah, cuma memang ada oknum tertentu yang suka memainkan unsur SARA itu. Nah, itu kadang-kadang kita sebagai warga negara yang hidup dalam kemajemukan, jujur sih kita prihatin sih akan hal itu. Jadi, saran saya sih buat semua warga negara, oke, kita memang bangsa yang merdeka, tapi harus yang bertanggung jawab. Dan kita harus tahu kalau negara kita itu adalah negara hukum, dan juga negara yang memang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi kita satu, seperti itu sih. Jadi kita harus sama-sama saling menjaga rasa toleransi kita terhadap sesama teman-teman kita di
Indonesia. Sama kan kita The Rebels ini kan kita kan semua berbeda-beda ya. Iya benar. Tapi kita tetap bisa kompak loh. Aku langsung kalau kita semua Yumin semua. Oh, jangan sampai. Jangan. Nanti nonton darah tinggi, kasihan. Nggak apa-apa, Yumin itu penyemangat kita loh. Iya. Iyalah. Betul, Yumin satu lah di sini lah. Ya. Pengerat, perekat ya gitu. Pengerat. Gak ada Yumin nggak rame. Iya, gak ada lo nggak rame ya. Iya, betul. Berikutnya. Keren, Perwin, keren. Iya. Yumin lagi mikir keras, guys. Makanya nggak respon, guys. Ya udah, Tenana gimana Teh? Kalau Teteh, merdeka itu berarti kita bisa berkreasi atau berkarya, juga menginspirasi orang-orang dengan nilai-nilai yang positif. Gitu. Ya, Teteh ambil punya aku lagi. Kita mikirin itu. Kita sama-sama tuh Bang Robi. Iya, kita sama. Kita cuek amat sih, kita cuek. Aku udah mikirin itu loh. Ya nggak apa-apa, Teh lanjutin. Jadi misalnya kalau teman-teman bisanya apa, bukan nari atau nyanyi atau bikin puisi atau bikin sesuatu yang bagus gitu kan, tetap berkreasi, menginspirasi orang lain supaya teman-teman yang lain yang lihat juga bisa ikutan hal yang sama. Tentunya dengan nilai-nilai yang positif gitu, bukan malah menjatuhkan atau menjelekkan orang lain ya teman-teman. Tuh Bang Robi, teman-teman. Betul. Bilang ke Bang Robi, kesannya Bang Robi asal jelek-jelek. Aku seperti yang punya skandal gitu ya. Udah segini hujat, ngejelek-jelekin. Nih hari ini untung moodnya Bang Robi lagi naik, lagi bagus nih. Kalau bagus. Kita yang iya dong. Cecer mulu nih kita nih. Jangan lupa diskon satu Bang Robi. Aku ya sebenarnya setuju banget nih sama semua teman-teman yang udah kasih komentar tentang kemerdekaan ya. Tadi tuh aku tuh mikir sebenarnya, kalau misalnya aku yang mau jawab apa ya? Karena udah pada banyak yang maksudnya ambil hal itu kan, pada mikir nih soal berkarya, soal soal seni atau apa. Tenana juga udah ngomong dong. Ya, sehati jadi benar. Iya betul, sehati. Nah, jadi intinya sih kalau aku ya apa ya? Aku bingung sebenarnya makan apa lagi. Setuju sih, intinya tuh kayak nggak, tapi beneran jadi gini. Kan kalau misalnya Randy tadi itu kan maksudnya merdeka itu adalah kebebasan yang tidak mengekang atau menghalangi kebebasan orang lain kan. Nah, kalau aku mungkin menambahkan sedikit, merdeka itu adalah bebas. Memang benar bebas yang bertanggung jawab, tapi sekarang ini kan banyak nih yang kita dapat di berita-berita gitu ya, kayak marak berita-berita yang ternyata ada ya katakanlah kita bilangnya mungkin public figure ya, karena kan public figure itu yang lebih banyak disorot oleh media gitu kan. Banyak kan sekarang yang didapati itu skandal-skandal dari si public figure itu yang mungkin sebenarnya mereka tidak bermaksud untuk menyebarkan, tapi ada menyebarkan. Itu kan juga salah satu hal yang dalam tanda kutip bebas. Artinya itu kan memang bebas buat si dia itu untuk melakukan kan. Tapi hati-hati juga kebebasan itu jangan sampai malah menjatuhkan antara diri sendiri, keluarga, atau bahkan mungkin menjatuhkan kalangan-kalangan lain gitu. Jadi ya itulah yang maksudnya yang aku sorotin juga, maksudnya salah satu adalah selain kita kebebasan berpendapat atau kebebasan yang bertanggung jawab, kita juga harus menjaga dalam artian perilaku kita bebas berperilaku apa, tapi jangan sampai merugikan orang lain, bahkan jangan sampai itu juga merugikan diri kita sendiri. Aku sih mikirnya gitu ya. Jangan cepu ya. Iya, terus buat yang jadi teman-temannya juga, jangan bebas, gitu. Jangan bebas menyebarkan gitu ya, jangan cepu. Ya, aku mau seleksi close friend aku lah. Banyak close friend-nya. Untungnya aku nggak ada, cuma nggak pakai. Aku sih nggak pernah lihat ada close friend ya dari film, mungkin aku nggak masuk close friend-nya. Ayo lo. Jangan close friend-nya cuma satu. Masuk kan kamu 005. Masuk loh. Canda, Flo. Ya, kalau aku sih gitu. Ya, sekarang Yumi nih. Kita penasaran nih dengar punya Yumi nih. Biasa kan save the best for the last. Ayo, Min. Iya, betul. Ayo. Pada nunggu nih, Min. Nih. Yuk, lanjut. Iya, lanjut. Kamu. Enggak, lanjut ke topik berikut ya. Apa definisi merdeka menurut Dedek Yumin? Iya, Pak Min. Iya. Jadi
Kalian semua bisa menyimpulkan ya setelah flow Bang Randy, Bang Robi, Teh Erna. Kamu nggak usah menyimpulkan, kamu yang tanya. Nggak usah pakai intro, langsung aja. Langsung aja to the point. Apa arti merdeka? Sambil mikir guys. Udah lama mikir. Ya udahlah, kalian bisa menyimpulkan sendiri arti merdeka menurut mereka ya guys. Kalau menurut kamu? Menurut kamu, Min, nggak apa-apa pendek-pendek juga. Menurut kamu aja, kita pengen tahu gitu, pengen tahu. Merdeka Sumpah itu apa sih? Masih mikir keras nih tadi. Merdeka. Sekali merdeka ya merdeka. Merdeka itu menurut saya, sabar, ini lagi intro. Kita belum merdeka, Min. Kita belum merdeka nih sebelum lo ngomong, Min. Ya. Ambil napas. Buang. Jadi merdeka menurut aku benar kan bebas ya, tapi bebas di sini di Indonesia tidak boleh semena-mena. Seperti kayak slogan yang tiap tahun tuh pasti berbeda-beda. Kayak slogan tahun ini Indonesia tangguh. Nah, kita mesti tangguh dari tahun 45 sampai sekarang kita ada perubahan yang dramatis. Semakin meningkat, semakin maju, semakin tangguh. Dan Indonesia tumbuh. Nah, tumbuh di sini banyak beraneka ragam. Seperti tumbuh dari peradaban, keragaman, suku dan budaya, dan misalnya kayak budaya dan masing-masing. Itu semakin tumbuh dan semakin berkembang di Indonesia. Sehingga orang luar negeri itu bisa mengetahui budaya-budaya kita. Itu sih. Mantap. Oke, jadi apa namanya? Merdekanya itu untuk ya tadi kayak bisa berkarya, terus juga bisa Iya, dikenal. Mengakui semua unsur yang ada di Indonesia gitu ya. Es teh manis sangat dong, Hatu. Lu panggil PMI aja, Yumin. Oh iya. Oke, sekarang kan kita udah kita baca deh nih dari komen-komen. Iya nih, komen-komen nih. Komen-komen baca. Coba Teh Nana nih baca yang punya Kak Frida nih. Aduh ya ampun, luar biasa nih. Kak Frida. Aduh. Mana Kak si Kak Frida? Oh iya nih ada nih. Yang pakai senyum-senyum. Tuh ada tuh Teh. Jam 8.51 Teh. Iya, 52. 51. Yang di bawah jet itu. Nah ya tuh yang di bawah. Yang di bawah zut. Oh. Afrida. Iya, Afrida. Apa arti definisi terbebas dari perasaan kesal terhadap Yumin. Merdeka, betul. Perjuangan tiap hari, perjuangan tiap episode tiap hari sampai eta. Benar kan, teman-teman? The Rabbids dan penontonnya tangguh. Jangan salah loh. Tahun 45 ada kakek saya loh. Coba tebak siapa kakek saya. Hah? Ada kakek saya. Coba tebak siapa. Nggak tahu. Min. Siapa? Kayaknya kakek kita semua juga ada di tahun 45 deh. Oh, Muhammad Yamin. Oh, ya. Min, kita baru episode ke-11 ya, Min. Jangan sampai kita turun tayang gara-gara kamu salah ini ya. Salah info, salah apa ya saya ya. Minta maaf sekarang. Kita kena audit loh. Oke, lanjut. Siapa lagi nih yang sudah ceritain kemerdekaan versi mereka? Ada nih dari Ulan Lui, Merdeka. Itu merasa aman berada dimanapun dan bebas menghirup udara segar. Setuju. Iya, betul. Ini kayaknya memang dibutuhkan di zaman sekarang ya. Tentang yang menghirup udara segar, karena ya udara kita ya begitulah ya, kebanyakan polusi. Udaranya di masker. Iya, sekarang pakai masker. Karena lebih sehat. Betul. Lanjut. Ada lagi nih dari Manusia Unik. Merdeka itu adil sama rata di depan hukum. Keren. Sama kayak doa yang tadi ya. Betul. Keadilan itu nggak tumpul ke salah satu sisi, tapi bisa adil dan rata. Setuju. Betul. Doakan terus. Ini ada lagi nih dari Kak Grace Kusno. Merdeka itu bebas untuk tidak berbuat hal yang buruk, walaupun sekitar kita banyak yang punya pemikiran atau perbuatan yang nggak sesuai dengan hati nurani kita. Betul. Seperti yang tadi kita bahas juga ya. Keren banget. Jadi bebas untuk tidak, maksudnya tuh bebas tapi tidak berbuat hal yang buruk gitu. Keren nih. Merdeka yang berarti kayak harus berkarya. Merdeka yang berani juga untuk tampil beda untuk hal yang positif gitu ya. Iya, benar. Setuju. Betul. Ya itu salah satu kebebasan sih.
Keren. Betul. Gila ya, luar biasa nih kita punya makna makna merdeka yang beda-beda ya. Tapi tetap makna yang berbeda-beda itu ujung-ujungnya satu, kita tetap bisa Kesatuan. Bisa positif, Yumin. Positif. Dalam arti merdeka kita tuh semuanya dalam arti yang positif. Ya benar, satu kesatuan yang positif. Benar. Betul. Bagus sekali bridging-nya, keren. Ya. Selamatkan. Udah jam 9 lewat, guys. Oh Iya bener. nih. Iya nih. Udah waktunya kali ya. Nih, tapi ya coba aku sedikit rangkum nih. Jadi sekalipun tuh kita kan udah dibilang nih merdeka selama 76 tahun ya, dari tahun 45 sampai tahun 2021 gitu kan. Nah, sekalipun negara kita itu udah merdeka dari penjajahan, walaupun kita merdeka secara fisik, maksudnya dari penjajahan gitu ya. Nah, tapi itu bukan berarti perjuangan kita tuh berhenti, guys. Ya, bukan berarti perjuangan kita itu berhenti. Masih banyak banget penjajahan lain yang mungkin bukan berasal dari si penjajahnya itu sendiri, tapi berasal dari hal-hal seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, intoleransi, pendidikan yang tidak merata, KKN, ini nih ya, yang korupsi-korupsi, dan sebagainya. Perjuangan kita tuh masih panjang sebagai bangsa di negara berkembang ini, masih banyak hal-hal yang harus kita perjuangkan gitu kan. Untuk merdeka dari itu semua. Kita sebagai masyarakat Indonesia, apalagi yang masih berjiwa muda nih, kayak teman-teman semua di sini ya, yang nonton-nonton juga nih masih berjiwa muda, harus maju bersama, melakukan tindakan nyata yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Contohnya, The Rabbits. Kita berasal dari suku yang berbeda, seperti yang tadi Pak Erwin bilang tuh. Rabbits kan banyak suku, maksudnya kita juga berasal dari daerah-daerah yang berbeda gitu kan. Tapi kita bisa bersatu gitu. Kita juga saling sayang. Yang sama Flo. Tetap kompak ya. Iya, tetap kompak, sayang. Aku kan punya teman tuh banyak ya, variatif gitu kan. Semua warna ada gitu kan. Tapi rukun semua gitu. Kadang-kadang gathering kan, kadang-kadang gitu. Oh, ini gathering teman-temannya Flo. Pemersatu memang ya. Iya, pemersatu ya. Baiklah. Nggak boleh saling membedakan gitu, karena kita satu bangsa, satu tanah air. Gitu. Betul. Teteh juga kalau misalnya di kerjaan, tehnya anti suap-suap, pungli-pungli kalau kerja teh di kerjaan. Apalagi kerjanya di itu ya, pajak ya. Benar. Oh iya, benar juga sih. Bener, nah sama nih, gue juga di kerjaan gue nih, gue kan suka pegang event kan, gue kan kerja di bagian event organizer gitu, gue tuh suka pegang event. Nah, gue tuh kalau misalnya lagi ada event, di saat gue ingin memberikan talent-talent atau maksudnya memberikan vendor-vendor kepada klien gue tuh bukan sekedar istilahnya apa ya, bukan sekedar kenal, gue kenal si ini nih, kenal si itu nih, tapi tuh gue memberikan vendor-vendor atau talent-talent yang memang bagus kemampuannya gitu, jadi nggak asal. Nggak subjektif ya Bang ya. Oh gitu, iya betul, nggak subjektif, nggak nepotisme. Keren. Benar. Kalau Erwin? Saya kan ya penghasilan lumayan lah ya. Saya tuh sering sih menyisihkan penghasilan saya itu buat donasi sih ke panti asuhan, ke panti jompo. Jadi ya berbuat baik sih buat orang-orang di sekeliling kita. Punya rasa peduli lah kepada sesama kita sih. Yang kurang mampu. Apa donasi ke The Rabbits ada nggak kok? Baru pengen ngomong. Kok donasi ke kita dong kok. Peduli The Rabbits juga tuh kok. Peduli The Rabbits. Boleh lah nanti kalau teman-teman The Rabbits butuh bantuan, silakan hubungi saya. Iya. Aku ketok pintunya ya. Aku ketok tembok deh, kan kamar kita sebelahan. Hati-hati ntar di kolom chat, di komentar, di Instagramnya Ko Erwin terus rame banyak yang apa tuh iko-ikoyan ya? Iya, iko-ikoyan. Waduh, baru nih ikut nih iko-ikoyan. Ya kalau apa sih Ko Erwin kan ada kelebihan gitu ya, jadi tidak bisa bantu juga kan Ko Erwin memberantas kemiskinan. Betul. Iya. Kalau kalian berantas kemiskinan, aku mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Meratakan pendidikan ya, pendidikan.
ya aku juga nggak pelit ilmu lah. Maksudnya aku sering bantuin juga adik-adik kelas gitu, kayak misalnya buka kelas gitu buat ngajarin. Aku dong. Dalam rangka menyambut 17 Agustus, tadi pagi aku nyapuin halaman depan, beresin sampah, terus buang di tong sampah depan, terus bentuk juga menjaga lingkungan kita. Kan jadi salah ngomong kan aku kan jadinya. Kalau belum bisa ngelakuin hal besar ya lakuin hal kecil dulu aja. Jangan pede aja dulu dari hal kecil. Jangan pede. Jadi jangan pede atau pede nih, Min? Pede. Oh, jadi jangan itu dihapus. Iya, lu ya, benar lu ya. Jangan cuma 17-an doang lu begitu lu. Awas lu kalau sampai nanti nih, lain kali setelah lewat 17-an nih, gue masih ketemuin piring yang gak lu taruh di tempatnya, lu yang gua taruh ke tempatnya. Lu yang episode 1 ya? Jadi ingat episode 1 guys. Episode 1, emang lu, Min. Lu jangan cuma halaman doang lu sapu lu. Piring taruh. Udah ya, udah. Yuk kita closing aja yuk. Ya, oke nih. Ya udah jadi tuh. Ya udah waktunya ya. Di kelamaan. Iya. Thank you ya yang sudah nonton live The Rabbits malam ini. Well done guys. Oke, keren. Semoga well done guys. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, baik teman-teman di The Rabbits maupun penonton yang di rumah. Nah, buat yang masih harus keluar rumah, tetap jaga protokol kesehatan ya, dan jalankan 6M. Oke? Betul. Buat teman-teman yang masih WFH dan masih sumpek atau jenuh di rumah gitu ya, boleh lagi nontonin episode-episode The Rabbits, ada di playlist-nya sebelum-sebelumnya. Betul, langsung cek aja di channel YouTube-nya The Artbeat, channel YouTube-nya yang The Rabbits ini nih. Kalian cek aja, ada tuh playlist-nya semua, dari Dramusnya, dari The Rabbits-nya, banyak dah playlist-nya dah, tontonin semua. Oke. Kunjungan Tuhan juga ya, kan ada di situ. Iya, ada film juga, betul. Ada film movie juga. Ngomong-ngomong, ada film yang baru yang mau tayang. Mau tayang ya? Iya. Apa tuh? Yang itu ya, yang Insta story-nya tuh yang geser itu ya? Iya, kita pernah lihat. Iya. Mau ke Langsung guys. Aduh, penasaran tahu. Kalau mau lihat update-nya bisa lihat IG-nya kita juga Betul. @artbeat. Pantengin terus IG kita. Oke. Nah, jadi teman-teman penonton The Rabbits juga kalau terhibur gitu ya, senang sama kita The Rabbits, dukung karya-karya kita terus. Caranya gampang, gratis kok. Like, comment, subscribe, bantu share juga ke teman-teman yang lain supaya kita sama-sama nonton bareng, kita ngobrol bareng, ketawa sama-sama gitu ya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya kalau misalnya. Jadi kan tadi mau nunggu film baru kan? Biar nanti pas muncul langsung dapat notifnya. Keren. Betul. Kalau gitu, sampai ketemu di Rabu depan jam 8 malam. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye-bye. See you guys. See you. Ketemu lagi. Nyanyi lagi yuk. 17 Agustus Fatima. Ayo nyanyi lagi.